Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa Undar TV yang dirahmati Allah, khususnya Civitas Akademik Undar yang sedang menonton acara ini, mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat yang sering kita lupakan, kita sepelekan, yaitu nikmat sehat, diberikan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti besok di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, rasa syukur senantiasa kita ucapkan. Pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, hari yang ke-17. Kita masih diberikan kesehatan yang prima. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan wa balighna Ramadan. Kita bisa menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadan ini sebulan penuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berkah, yang bahagia ini, dalam kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Undar TV, saya akan menyampaikan beberapa penyampaian yang saya beri judul Metafora Ramadan dalam surat Yusuf. Metafora di sini adalah gambaran-gambaran atau analog-analog hikmah yang ada di dalam surat Yusuf, yang kalau kita kiaskan, kita samakan, ternyata ada kesamaan dengan bulan Ramadan. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12 dari 114 surah dalam Al-Quran dan terdiri dari 111 ayat. Surat Yusuf ini mempunyai beberapa keistimewaan atau kelebihan, bahwa di dalam surat Yusuf itu berisi cerita tentang Nabi Yusuf, mulai dari awal hingga akhir, mulai dari kecil menghadapi berbagai musibah, menghadapi berbagai cobaan, yang mana semua cerita atau fragmen itu terkumpul dalam satu surat yang dinamakan surat Yusuf. Berbeda dengan surat-surat atau cerita nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan seterusnya, itu terpisah-pisah dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Ada juga surat yang namanya surat Ibrahim, surat Muhammad, tapi tidak melulu berisi cerita tentang Nabi tersebut, lain dengan surah Yusuf. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya surat ini. Ada hal-hal hikmah yang bisa kita dalami dan bisa kita
cermati. Seperti dalam awal surat Yusuf, wa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami Allah akan menceritakan kepadamu Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik cerita, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yaitu sebaik-baik cerita yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga di ayat yang lain dalam surah Yusuf itu diterangkan laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin, bahwa sesungguhnya dalam cerita tentang Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu menjadi ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertanya, bagi orang yang mencari hikmahnya. Secara keseluruhan, cerita-cerita tentang Nabi itu adalah menjadi bahan pemikiran, bahan kajian. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, bahwa dalam cerita para nabi itu menjadi ibroh, pelajaran, tazkiroh bagi orang-orang yang berakal. Artinya di sini bahwa dalam surat Yusuf itu ada maksud-maksud tertentu, hikmah-hikmah yang tidak bisa kita sia-siakan. Beberapa fragmen dalam surah Yusuf itu diceritakan lebih detail. Misalnya dari cerita ketika Nabi Yusuf masih kecil bermimpi, menceritakan mimpinya kepada ayah. Seterusnya saudara-saudaranya iri hati. Kemudian dia dibuang di dalam sumur, ditemukan para kafilah, dipelihara oleh pembesar Mesir, mendapatkan ujian di penjara, mendapatkan ujian dalam cintanya, dan seterusnya, sehingga dia diangkat menjadi seorang bendaharawan negara Mesir, dan akhirnya dia menjadi raja. Begitu juga cerita dia tentang menghadapi berbagai cobaan dan keteguhan dia dalam bertauhid, sehingga dia pun meskipun dalam penjara masih berdakwah, melaksanakan dakwanya. Begitu juga misi-misi, di samping misi kenabian, Nabi Yusuf juga melaksanakan misi dan kebijakan sebagai seorang pemimpin yang baik, sehingga dia menjadi seorang raja yang arif, raja yang bijaksana. Seruan tentang cerita tentang Nabi Yusuf ini dikumpulkan dengan baik oleh Muhammad Ibnu Husain dalam kitabnya Asrarul Muhibbina fi Ramadan, rahasia-rahasia orang yang mencintai bulan Ramadan. Di sini dengan baik sekali penulis atau mu'alif merangkai cerita yang ada dalam kisah Nabi Yusuf, dihubungkan dengan bulan Ramadan. Hikmah-hikmah yang ada dalam cerita Nabi Yusuf dihubungkan dengan keadaan kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Bahwa menurut mu'alif atau pengarang ada beberapa kesamaan Ramadan yang kita ceritakan ini dengan cerita yang ada di dalam Nabi Yusuf. Yang pertama, bahwa Nabi Yusuf itu sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub, daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga mereka merasa iri. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ingatlah ketika mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu berkata kepada sesama yang lain, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini mayoritas yang paling banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin,
sesungguhnya abah kita, bapak kita ini dalam kekeliruan yang nyata. Di sini sebenarnya ada beberapa perbedaan atau sedikit kontroversi, bahwa kalau dalam pendidikan tidak boleh menganaktirikan yang lain, harus bersikap adil, bersikap sama dengan saudara-saudara yang lain supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari, supaya tidak ada peristiwa-peristiwa, konflik-konflik di kemudian hari karena ketidakadilan seorang ayah. Tetapi di sini a'lamu ma ta'lamun, Allah lebih mengetahui, atau Nabi Yakub lebih mengetahui bahwa ada hikmah yang akan diambil kelak tentang Nabi Yusuf yang lebih dicintai oleh ayahnya. Begitu juga Ramadan ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diterangkan dalam sebuah hadis, qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, hanya pada bulan Ramadan inilah Allah mewajibkan ke atas kamu berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, hanya pada bulan Ramadan inilah dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu keberkahan dan amal kebaikan. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat pintu-pintu masuk ke neraka. Wa tughallu fi syayatin, dan diikat setan-setan. Fihi lailatun, ada satu malam dalam bulan ini, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar pada waktu bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama tadi, yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Yang kedua, Yusuf mempunyai kelebihan atas saudara-saudaranya yang lain, sebagaimana diceritakan dalam surah Yusuf, idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku yang tercinta, sesungguhnya saya telah bermimpi, saya melihat 11 bintang, dan saya melihat matahari dan bulan, saya lihat semua itu bersujud kepadaku. Inilah makam atau derajat yang dicapai oleh Yusuf yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya yang lain. Demikian juga bulan Ramadan yang kata Nabi disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya, ketuanya bulan-bulan yang lain. Kalau Jumat disebut Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dan pada bulan inilah dikhususkan turunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi semua umat manusia, karena kelebihan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan inilah bulan yang diturunkan di dalamnya ilmu, yang diturunkan di dalamnya kitab Al-Quran. Karena itu kita hormati, kita tinggikan martabat bulan Ramadan ini, sebagaimana Nabi Yusuf juga ditinggikan martabatnya, seperti dalam cerita Aziz suaminya Zulaikha, yaitu Kiftir, pembesar Mesir. Akrimi maswahu dalam Al-Quran, muliakanlah kedudukannya. Mari kita muliakan kedudukan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat mulia. Dalam cerita itu diterangkan bahwa Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bulan sujud kepadanya. Ini
diibaratkan 11 bulan adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf yang berjumlah 11, dan 11 itu sujud kepada Nabi Yusuf. Metafora atau gambaran 11 di sini adalah bulan Ramadan itu melebihi 11 bulan-bulan yang ada, bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Itulah gambaran tentang kelebihan dan tingginya derajat Nabi Yusuf dibanding saudaranya, juga kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Yang nomor 4, Nabi Yusuf memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya, keluarganya Nabi Yakub ketika terjadi kekeringan, kelaparan yang melanda Mesir, Syam pada waktu itu, di mana Nabi Yakub dan keluarganya mengalami kelaparan, kekurangan pangan, dan datang ke Mesir untuk mengambil bagian dari perbekalannya. Nabi Yusuf memenuhi mereka, memberikan gandum dan perbekalan hidup yang lain, sebagaimana diceritakan dalam surah Yusuf, walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan ingatlah ketika Nabi Yusuf memenuhi makanan permintaan saudara-saudaranya, kemudian Nabi Yusuf melanjutkan, qala tuni bi akhil lakum, datangkanlah kemari dengan saudara seayah kamu, yaitu Bunyamin. Ala tarawna inni ufil kaila, tidaklah engkau ingat bahwa sesungguhnya saya Nabi Yusuf telah memenuhi takaran atau gandum yang telah diberikan kepada saudaranya. Wa ana khairul munzilin, dan Nabi Yusuf mengakui bahwa dia adalah sebaik-baik tuan rumah. Ini sama dengan Ramadan, yaitu sebagai pengganti kekurangan-kekurangan kita beribadah pada bulan yang lain, diganti dengan kebaikan dan kelebihan pada bulan Ramadan. Kekhususan, keistimewaan bulan Ramadan ini seperti diterangkan dalam hadis, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanah asyra amsalihha. Setiap amalan ibadah Bani Adam ditingkatkan pahalanya sampai 10 kali, ila sab'i mi'atin sab'i mi'ati dha'fin ila masya Allah, sampai 700 kali sesuai dengan kehendak Allah. Faqala azza wa jalla illa syam, tetapi Allah menambahkan lagi di sini kecuali puasa. Fa innahu li, karena kata Allah puasa itu khusus milik Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah lah yang akan membalas ibadah puasa seseorang menurut kehendak Allah. Bisa 700, bisa 800, sampai tak terhingga sesuai kehendak Allah, karena yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Orang-orang yang berpuasa itu ikhlas karena aku, demi karena aku Allah, meninggalkan makanan dan syahwat nafsu mereka. Itulah kesamaan yang nomor 4. Yang nomor 5, Yusuf menghilangkan dendam kepada saudara-saudaranya. Meskipun Yusuf pernah dibuang ke sumur, pernah diiri oleh saudara-saudaranya, tapi memaafkan 11 saudaranya. Seperti dalam Al-Quran, qala la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada lagi cercaan, tidak ada lagi dendam dari saya ke atasmu hari ini, saya maafkan. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan karena saya memaafkan, Allah
juga memaafkan kalian. Wa huwa arhamur rahimun. Allah arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan maaf. Ini bisa disamakan, dianalogikan dengan bulan Ramadan sebagai bulan ampunan. Apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, 10 yang kedua maksud saya di bulan Ramadan itu sebagai bulan ampunan, bulan maghfirah. Sehingga seterusnya kalau kita diampuni Allah semua dosa-dosa kita, kita akan memasuki 10 yang ketiga sebagai itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kesamaan yang nomor 6, hanya Nabi Yusuf yang mampu mengobati luka lara dan kesedihan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ayahnya sangat sedih karena ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya. Sedih dan lukanya sangat mendalam, luka hatinya sangat mendalam. Sehingga karena terlalu banyak menangis, kesedihan hati, sehingga hampir seakan-akan buta dan penglihatan matanya. Maka Nabi Yusuf untuk mengobati kesedihan dan luka mata yang diderita oleh bapaknya, dia mengirimkan gamis atau bajunya, suruh membawa saudaranya, izhabu biqomisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiro wa'tuni bi ahlikum ajmain. Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya tadi, yang saudara-saudaranya tidak bisa memberi penawar luka kepada kesedihan bapaknya. Yusuf mengirimkan baju untuk disapukan, untuk diletakkan di wajah ayahnya. Ya'ti basiro, kelak nanti kalau sudah sampai, sudah diletakkan di wajahnya, penglihatan ayahnya akan sembuh total dan ayahnya akan gembira. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan seluruh keluarganya nanti disuruh diboyong ke Mesir. Ini kira-kira analogi sama dengan fungsi bulan Ramadan yang akan menghapus dosa-dosa masa lalunya, sebagaimana diceritakan, sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan membawa keimanan dan mengharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketujuh kesamaannya, bahwa Nabi Yusuf telah menjalani ujian hidup yang cukup berat, mulai dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, membesar remaja punya rasa cinta, digoda oleh seorang perempuan namanya Zulaikha yang tertarik akan ketampanannya, kemudian difitnah lagi sehingga beliau memilih dipenjara daripada menghadapi fitnaan. Kemudian dan seterusnya dia diangkat, dicoba lagi dengan ujian-ujian menjadi seorang bendahara, diuji kepercayaannya. Tapi semua itu dapat dijalani oleh Nabi Yusuf dengan baik, sehingga dia lulus dari cobaan-cobaan tersebut, sehingga Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi raja karena kecakapannya, kepandaiannya, keadilannya, dan dapat dipercaya. Ini sama dengan metafora bulan Ramadan yang kita alami, di mana dalam bulan Ramadan ini kita
diuji dengan berbagai ujian. Bagaimana menghadapi nafsu kita, bagaimana panca indera kita, mulut, terutama mulut, mata, pendengaran, lisan, dan keinginan-keinginan dalam diri kita supaya kita mendapatkan puasa yang sempurna. Apabila kita sukses mampu menjalani ujian-ujian yang ada dalam puasa itu, maka kita akan menjadi pemenang, minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrah, dan faiz, orang-orang yang menang. Orang yang menang adalah orang yang menguasai hawa nafsunya. Jadi dia menjadi pemenang, menjadi raja, yaitu raja yang bisa menguasai hawa nafsunya. Itulah kesamaan dengan cerita Nabi Yusuf. Dan yang terakhir di sini adalah bahwa ketika Nabi Yusuf menghadapi berbagai cobaan, ketika Nabi Yakub juga dicoba oleh Allah dengan anak-anaknya, maka yang jadi sandaran, yang menjadi tempat untuk bersandar adalah mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata bal sawwalat lakum sebagaimana Nabi Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. In qala innama ashku basi wa khuzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bahwa sesungguhnya kamu akan dikuasai oleh nafsumu sendiri. Maka sebaik-baik ketika mendapat cobaan adalah bersabar yang banyak dan menyandarkan kepada Allah. Qala, Nabi Yakub berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami menumpahkan kesusahan, kesedihan yang pada Allah, yang ada pada diri saya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan saya lebih mengetahui apa-apa yang kalian anak-anaknya tidak mengetahui. Begitu pula di bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Kita diuji dengan berbagai ujian di bulan Ramadan supaya kita bisa bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Insya Allah apabila kita bersabar dengan ujian-ujian tersebut, maka ceritanya akan seperti cerita yang ada dalam Nabi Yusuf, yaitu mencapai kebahagiaan, bisa berkumpul kembali kepada keluarganya di Mesir, dan Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah. Kita juga menjadi pemenang, kita juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pemirsa Jamaah TV Undar, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dari cerita surat Yusuf itu yang dikaitkan dengan bulan Ramadan, kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dan manfaat dari cerita-cerita tersebut. Saya bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.